Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di suatu zaman yang mana zaman ini pernah disinyalir oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman akhir. Banyak sekali apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah bermunculan di tengah-tengah kita, yaitu tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Antara lain perzinaan merajalela, minuman keras merajalela, riba merajalela, orang-orang yang amanah dikhianati, orang-orang yang khianat diberi amanah, orang-orang yang baik dikuyo-kuyo, orang-orang yang jahat dipujo-pujo, orang-orang yang membela kebenaran dikriminalisasi, sementara orang-orang yang memperjuangkan kejahatan mereka apresiasi. Orang-orang yang anti ketidakadilan, orang-orang yang anti kepada penjajah, mereka sebut sebagai radikal. Sementara orang-orang yang anti kepada Islam, orang-orang yang menyerang simbol-simbol Islam, yang menyerang ulama, mereka sebut sebagai gangguan jiwa alias. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mereka melalaikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kalamiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Allah mendatangkan ayat-ayat kauniyahnya yang berupa COVID-19, Corona. Inilah pasukan Allah yang didatangkan oleh Allah, pasukan yang lembut, seakan menantang mereka, memporak-porandakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita surat Ar-Rum 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak jelas kerusakan di daratan, di lautan sebab ulah tangan-tangan manusia. Di dalam tafsir dijelaskan kerusakan termasuk di dalamnya gempa bumi, bencana alam, banjir bandang, kekeringan, bakaran hutan, termasuk COVID-19. Ini adalah kerusakan yang ada saat ini. Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Dijelaskan oleh Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsir Al-Kasyaf, yang dimaksud dengan ulah tangan-tangan manusia adalah perbuatan dosa-dosa manusia, perbuatan maksiat manusia, perbuatan melawan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sehingga apa yang didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa COVID-19 sampai saat ini dan belum tahu kapan berakhirnya. Ini setidaknya ada 3. Satu sebagai azab, ini siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sebagai peringatan dari Allah. Yang ketiga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai azab, siksaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang-orang munafik.
Karena orang munafik itu lebih dahsyat serangannya daripada orang kafir. Lebih berbahaya daripada orang kafir. Itulah orang-orang munafik. Ini sebagai siksaan bagi mereka. Yang kedua sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, Islam mereka, tapi mereka lalai kepada tuntutan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka biarkan kemungkaran, kemaksiatan merajalela. Tidak ikut andil untuk mencegah. Biar itu bukan urusanku, itu urusannya ulama, urusannya kiai, urusannya ustaz. Mohon maaf, kalau sudah mengaku Islam, beriman pada Allah, wajib untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian yang kedua ini, seandainya mereka kedahuluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati, maka mereka membawa dosa. Mereka masuk kategori fasik atau zalim, termasuk dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dakwah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebagai ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, Islam, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk apa yang mereka sampaikan, kebenaran dan mencegah segala macam kemungkaran. Kalau toh belum bisa terlaksana, kedahuluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mati, maka matinya orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena proses itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, bahkan seandainya orang yang seperti nomor 3 ini yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ini terkena, mohon maaf, COVID-19 sampai meninggal, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin syahid. Tapi tidak semua orang mati kena COVID syahid. Pesawat terbang jatuh syahid, tidak seperti itu. Lihat dulu, amanu wa amilus sholihat, beriman atau tidak, beramal soleh dibuktikan dengan amal soleh atau tidak, amal soleh termasuk amar ma'ruf nahi mungkar ini atau tidak. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah syahid. Karena wabah pandemi seperti ini bisa mengenai siapa saja. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian kepada fitnah, kepada bencana, kepada azab, yang mana bencana itu, wabah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat dosa saja, tapi semua bisa kena. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, karena itu ini kita yakin bahwa pandemi wabah ini adalah skenario Allah. Ini kodok Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala yang akan membalikkan fase yang keempat. Saat ini kita berada di fase yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di dunia ini ada 5 fase. Fase kenabian, fase kekhilafahan, fase kepemimpinan yang menggigit, yaitu kepemimpinan yang masih menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini mulkan adhan, kata Rasulullah, masih menerapkan, tapi walaupun ada di sana sini ada kekurangan, itu ada. Kemudian fase yang keempat, fase ini runtuh. Kemudian fase yang keempat yaitu fase mulkan jabriyatan, kata Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Mulkan jabriyatan, kepemimpinan yang zalim, kepemimpinan yang represif, kepemimpinan yang sungguh sangat luar biasa, kezaliman kepada umat Islam. Ini kita berada di fase yang keempat ini. Ini kehidupan dunia sejak Nabi Adam itu dibagi 4 ini. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan yang terakhir, setelah ini berakhir, maka masuklah kepada fase kepemimpinan umat Islam kembali, kemenangan umat Islam kembali. Dengan demikian, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
Ini Allah akan membalik dari fase yang keempat ini menuju fase yang kelima, yaitu fase kemenangan umat Islam. Karena itu saya tegaskan sekali lagi, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Islam ini menang. Tidak akan terjadi hari kiamat. Menurut hadis dan Al-Quran yang ada, surat An-Nur 55, Allah juga menjanjikan kemenangan umat Islam kembali. An-Nur 55. Jadi belum akan terjadi hari kiamat sebelum umat Islam ini bangkit dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah fase yang kelima, Rasulullah menutup dengan summa sakata. Kemudian Rasulullah diam. Artinya apa? Setelah kebangkitan umat Islam nanti, tidak tahu berapa tahun, berapa puluh tahun atau ratus tahun, wallahu alam, barulah hari kiamat akan tiba. Tapi melihat kondisi dan bahasan para ulama ini, tidak lama dari setelah umat Islam bangkit, itu tidak lama, hanya beberapa tahun akan terjadi hari kiamat itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu kita sebagai umat Islam ini, di depan kita ini bukan hari kiamat, tapi di depan kita ini adalah kita menyongsong kebangkitan Islam kembali di muka bumi. Kita menyongsong terbitnya matahari. Siapa yang bisa menghadang terbitnya matahari? Tidak akan bisa. Pasti akan menang. Itu janji Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita di posisi mana? Posisi ikut andil atau berdiam diri. Silakan. Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya dua pilihan. Silakan ikut di kubu mana? Kubu orang-orang munafik, orang-orang kafir, atau di kubu orang-orang yang membela kebenaran, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pahit, walaupun diintimidasi dan lain sebagainya. Silahkan pilih. Inilah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya nanti sesuai dengan apa yang kita usahakan bersama. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang bisa saya sampaikan dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.